Definisi limbah dan tantangan yang dihadapinya. Limbah adalah material atau zat yang dihasilkan sebagai hasil dari aktivitas manusia atau proses alami yang tidak memiliki nilai ekonomi saat ini. Limbah dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Contoh limbah meliputi sampah rumah tangga, limbah industri, limbah medis, limbah pertanian, dan masih banyak lagi. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah. 1. Peningkatan volume limbah. Menimbulkan masalah dalam mengelola limbah secara efisien dan lingkungan yang dapat menangani volume limbah yang terus meningkat. 2. Limbah berbahaya. Pengelolaan limbah berbahaya memerlukan perhatian khusus dan perlindungan lingkungan yang tepat untuk mencegah dampak negatif pada manusia dan ekosistem. 3. Dampak lingkungan. Pengelolaan limbah yang tidak tepat juga dapat menyebabkan kerusakan habitat, penurunan kualitas air, dan perubahan iklim. 4. Keterbatasan infrastruktur. Beberapa daerah atau negara mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengelola limbah dengan efektif. 5. Kesadaran dan perilaku masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik dapat menjadi tantangan. 6. Pendekatan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengurangan limbah melalui daur ulang dan penggunaan kembali, pemulihan energi dari limbah, dan implementasi praktik pengolahan yang ramah lingkungan. Pentingnya pemanfaatan limbah untuk mencapai keberlanjutan. 1. Pengurangan dampak lingkungan. Dengan mendaur ulang atau mengelola limbah, kita dapat mengurangi penambangan bahan baku alami, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mencegah pencemaran air dan tanah. 2. Konservasi sumber daya alam. Bahan dan energi yang terkandung dalam limbah dapat diambil kembali dan digunakan kembali, mengurangi kebutuhan akan sumber daya baru. 3. Potensi ekonomi. Banyak limbah dapat diolah menjadi bahan baku yang bernilai tinggi, menghasilkan produk baru atau digunakan dalam proses produksi. 4. Inovasi dan pengembangan teknologi. Pemanfaatan limbah mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru. Untuk mengelola limbah dengan efisien, diperlukan penelitian dan pengembangan dalam teknologi daur ulang, pengelolaan limbah, dan manajemen sisa. 5. Manfaat sosial. Melalui kegiatan daur ulang dan upaya pengurangan limbah, kita dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan mengurangi resiko kesehatan yang terkait dengan limbah. 6. Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Banyak negara menerapkan undang-undang dan mengatur pengelolaan limbah dan mendorong praktik yang berkelanjutan. Data tentang jumlah limbah yang dihasilkan per tahun. Limbah padat. Menurut laporan Bank Dunia 2008, kiraan jumlah limbah padat yang dihasilkan secara global adalah sekitar 2,01 miliar ton per tahun. Limbah elektronik. Pada tahun 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan bahwa 53,6 juta ton elektronik dihasilkan dalam setahun. Limbah plastik. Laporan dari PBB pada tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap tahunnya sekitar 300 juta ton limbah plastik dihasilkan. Limbah industri. Sektor industri juga menyumbang sejumlah besar limbah. Jumlahnya akan bervariasi tergantung pada jenis industri dan praktik pengelolaan limbahnya. Klasifikasi limbah organik. 1. Limbah organik padat dan cair. Limbah organik padat mencakup sisa makanan, daun, rumput, dan limbah pertanian yang telah dikeringkan. Sedangkan limbah organik cair meliputi limbah cair yang mengandung bahan organik seperti limbah domestik atau limbah industri. 2. Limbah organik terurai dan tidak terurai. Limbah organik terurai adalah limbah yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme melalui proses biologi. Sedangkan limbah organik tidak terurai di sisi lain adalah limbah organik yang sulit terurai dan proses penguraian khusus. 3. Limbah organik berbahaya dan non-berbahaya.
Limbah organik berbahaya mencakup limbah organik yang mengandung bahan kimia beracun atau berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Sedangkan limbah organik non berbahaya adalah limbah organik yang tidak memiliki sifat berbahaya secara khusus. 4. Limbah organik untuk daur ulang dan pembuangan. Beberapa limbah organik dapat didaur ulang menjadi kompos atau pupuk organik yang berguna untuk pertanian atau kebun, sedangkan limbah organik lainnya harus dibuang dengan cara yang aman dan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Klasifikasi limbah anorganik. 1. Logam berat. Limbah yang mengandung logam berat seperti timbal, bersifat toksik, dan dapat mencemari lingkungan serta berpotensi berbahaya bagi manusia. 2. Asam dan basa. Limbah yang mengandung asam atau basa dengan tingkat keasaman atau kebasaan yang tinggi. Limbah asam seperti asam sulfat dan limbah basa seperti natrium hidroksida. 3. Bahan berbahaya dan beracun atau B3. Contohnya adalah limbah yang mengandung pestisida, bahan kimia beracun, bahan radioaktif, dan sebagainya. 4. Bahan kimia anorganik. Mencakup berbagai bahan kimia anorganik seperti amonium nitrat. Limbah yang mengandung bahan kimia anorganik dapat menyebabkan polusi air dan kerusakan ekosistem. 5. Serat mineral. Limbah yang terdiri dari serat mineral seperti serat asbes atau serat mineral lainnya. 6. Kaca dan keramik. Limbah ini umumnya tidak terurai dan dapat menyebabkan luka jika tidak ditangani dengan hati-hati. 7. Elektronik dan baterai. Limbah elektronik mengandung bahan-bahan berbahaya seperti timbal, kadmium, merkuri, dan bahan kimia lainnya yang dapat mencemari lingkungan jika tidak didaur ulang atau dibuang dengan benar. Klasifikasi limbah berbahaya. 1. Bahan beracun. Limbah yang mengandung bahan kimia yang bersifat beracun dan dapat menyebabkan kerusakan pada manusia dan lingkungan. Contoh bahan beracun termasuk pestisida. 2. Bahan mudah terbakar. Mencakup bahan seperti minyak, pelarut organik, bahan kimia yang mudah teroksidasi, dan limbah bahan bakar. 3. Bahan korosif. Bahan-bahan ini dapat menyebabkan luka bakar pada kulit, merusak logam, atau mengikis bahan-bahan tertentu. Contoh bahan korosif termasuk asam sulfat. 4. Bahan reaktif. Limbah yang mengandung bahan kimia yang reaktif secara kimia dan dapat menyebabkan ledakan, pemantulan panas, atau reaksi berbahaya lainnya. Contoh bahan reaktif meliputi bahan pengoksidasi. 5. Bahan infeksius. Limbah yang mengandung bahan-bahan seperti bakteri, virus, atau mikroorganisme patogen lainnya yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan. 6. Bahan radioaktif. Limbah radioaktif dapat berasal dari kegiatan industri, penelitian nuklir, dan penggunaan bahan bakar nuklir. Inovasi dan teknologi yang mendukung pemanfaatan limbah. 1. Pengembangan teknologi daur ulang yang lebih efisien. Contohnya adalah pengembangan teknologi daur ulang plastik yang lebih canggih seperti pemrosesan kimia lanjutan atau teknologi pemulihan energi dari limbah plastik. 2. Teknologi pemrosesan termal yang ramah lingkungan. Contoh teknologi ini termasuk pirolisis, gasifikasi, dan pembakaran bersih. 3. Inovasi dalam desain produk. Konsep seperti desain berkelanjutan, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan mudah didaur ulang dapat membantu menciptakan produk yang lebih berkelanjutan.